Ya ayyuhalladzina
mintalah tolong. Apabila kita punya urusan, punya masalah, mintalah tolong, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'inu. Jadi dengan kita minta mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu yang paling terpenting, bagaimana caranya agar sholat kita itu bisa menjadikan cara untuk kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjadikan sholat kita itu menjadi sholat yang berkualitas. Jadi sholat kita yang berkualitas tidak hanya sholat asar saja, sholat subuh saja. Kita jadikan semua sholat-sholat kita itu menjadi sholat yang berkualitas. Sehingga ayat yang kita baca di dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah ya sholat-sholatmu dan juga sholat wusta wa qumu lillahi qanitin. Dengan khusyuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita maka dari itu agar sholat kita itu berkualitas, tentunya kita perhatikan yang pertama adalah berkaitan dengan manusia yang orang yang sholat. Maka orang yang sholat ini kita semuanya dari habis sholat subuh, semuanya sholat subuh. Tapi apakah kualitasnya sama? Tidak ada yang sama. Ya, tergantung apanya? Tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mantap imannya, semakin cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya akan semakin berkualitas. Dan yang lalu berkaitan dengan manusianya, berkaitan dengan sholatnya itu sendiri, berkaitan dengan waktunya sholat, dan kita masuk yang ketiga berkaitan dengan tempat kita sholat. Jadi selain waktu kita, waktu ada waktu memang waktu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat sama-sama 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Tapi kalau dilakukan di malam hari atau sepertiga malam dan dilakukan di siang hari, tentunya berbeda. Bagusnya mana? Istimewa mana? Istimewa yang dilakukan di sepertiga malam. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Ada waktu-waktu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa baca ada di dalam Al-Quran 79 surah yang ke-73 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqushu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Surat ke-73 Al-Muzammil. Diteruskan surat berikutnya Al-Muddathir, yang dikasih makna juga, yaitu berkaitan dengan orang yang bangun malam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
berzikir illa qalila. Bangun malam untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan sholat malam itu bukan kewajiban. Makanya sholat malam itu berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu yang 5 waktu itu adalah sholat untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau sholat yang malam, sholat sunnah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda. Orang kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cirinya apa? Bukan sholat 5 waktu cirinya. Makanya kalau ada orang yang saya setiap hari sholat subuh, tapi jawabannya juga yang diajak ngomong, saya setiap hari juga sholat subuh, kewajiban. Tapi kalau disebutkan, alhamdulillah maksudnya saya setiap hari tak lupa ini saya sholat tahajud, ini luar biasa. Bukti bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan kepada yang wajib tadi, kepada sholatnya yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, karena itu sebagai kewajiban. Kemuliaan seseorang bukan dengan sholat malamnya, sholat sunnahnya. Kata Rasulullah disebutkan, anna syarafal mu'min qiyamul lail. Anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman yaitu terletak pada sholat malam. Kau ada orang yang rajin sholat malam, ini benar-benar adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat malam itu sholatnya orang-orang soleh, sholatnya orang-orang yang sudah muhsinin, orang yang muhsin. Orang yang muhsin berbeda dengan orang yang beriman. Orang mukmin berbeda dengan orang yang muhsin. Muhsinin berbeda, karena muhsin itu dari kata ihsan. Ma huwal ihsan. Pernah malaikat Jibril menemui Rasulullah dan bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Ada 3 pertanyaan malaikat Jibril. Ini pertanyaannya ada beberapa sebetulnya mengajarkan sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Karena bertanya tapi setelah diberikan jawaban, apa jawabannya? Sodaqta amruna wahai Rasulullah. Itu orang bertanya tapi mau mendengarkan mana? Maka sebetulnya apa itu untuk mengajarkan kepada seluruh para sahabat. Ketika ditanya ma huwal ihsan, apa itu yang disebut dengan ihsan? Ihsan itu apa ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang disebut dengan ihsan adalah orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kalian benar-benar tak mampu melihat Allah, dan kita tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwa kalian itu adalah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang muhsin. Sehingga apabila orang itu merasa dirinya terus-menerus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan menjadikan seluruh sholat-sholat kita ini menjadi sholat yang berkualitas. Akan berusaha dia lakukan sholat yaitu di waktu-waktu yang istimewa, tidak pernah ditinggalkan.
Jika pula dia berjalan di tempat-tempat yang istimewa, karena dia tahu bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa Allah itu yang melihatnya, Allah yang memberinya segala-galanya untuk dirinya, tentu mereka harus bersyukur. Maka orang yang muhsin itu tidak sama dengan orang yang mukmin. Kalau orang yang muhsin pasti mukmin, tapi orang yang mukmin belum tentu muhsin. Jadi itu agar salat kita berkualitas, maka kita perhatikan juga supaya ada waktu sholat tadi, ada waktu sholat yang istimewa. Maka juga kita perhatikan tempat kita sholat. Tempat mana tempat yang paling terbaik kita melaksanakan bersolat? Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masajiduha, yaitu tempat-tempat sujudnya, masjidnya. Maka masjid adalah tempat yang terbaik untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Maka masjid itu didirikan fungsinya untuk apa? Yang pokok adalah untuk sholat. Makanya namanya masjid dari kata sajadah, tempat untuk sujud. Ada lagi tempat untuk sholat, namanya musholla. Jadi masjid itu tempat untuk sujud, masjidun atau masjidun, tempat untuk sujud. Maka tempat yang terbaik kita gunakan untuk sholat di masjid. Jadi kalau masjid ini kita bandingkan dengan rumah kita, afdal di masjid. Kalau kita melaksanakan sholat fardu apalagi ini diletakkan di masjid sholat fardu. Kalau sholat sunnah bagus dikerjakan di rumah. Maka Rasulullah SAW kepada kita, nawiru lakum bis shalah wa tilawatil Qur'an. Nawiru, hiasilah, perangilah umat-umatmu bis shalah, dengan sholat, wa tilawatil Qur'an, dan juga bacaan Al-Qur'an. Jadi untuk menghiasi rumah kita bukan lampu yang 100 watt itu. Kalau ingin rumah kita hidup, terang, maka hiasilah dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Maka sholat yang disebutkan dalam hadis ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu harus dilaksanakan di rumah. Wala taj'alni kuburan, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah dipakai untuk sholat, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran. Rumah-rumah itu. Jadi kalau kita sholat sunnah bagus, dia bagus di rumah. Bagi siapa? Orang yang rumahnya di masjid. Abah, ya sholat dia di rumah kayak subuh, sholat saja atau dia subuh di rumah. Apabila rumahnya dekat dengan masjid, kalau kita khawatir, kalau saya sholat dia di rumah, saya tidak ini sholat fardunya, maka silahkan dia kerjakan sholat di masjid. Tapi afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Maka itu ulama, kalau kita
yang sekarang jadi makannya. Jadi Rasulullah rumahnya nggak beda dengan masjid. Jadi kalau orang sekarang ada wah rumah itu yang enak mall. Maka orang yang beriman, nah sebenarnya kalau dia punya rumah senang, kalau dia punya rumah dekat dengan masjid. Tapi kalau orang yang imannya masih jauh dengan Allah SWT, bisa terjadi malah berisik. Ya, dan benar ada, dan benar ada. Apalagi kadang-kadang sebelum azan ngaji dulu. Ada yang tidak Allah 15 menit tidak ngaji. Masalah kalau ngaji ya sebelum ada, dibuka paling maksimal 10 menit, 5 menit. Karena apa? Dan juga mengganggu sekitar. Karena ini maaf ini di sini ada suara keras baca zikir atau mungkin ngaji. Saya yakin rumah yang di sebelahnya yang dia sedang sholat sunnah pasti akan terganggu. Ya, pasti akan terganggu, merasa terganggu. Sedang takbir Allah, pasti. Nah, ada sebagian yang mengeras, bukan? Karena dari itu kalau kita takbir, kita mau sibuk, nah jangan terlalu jauh dengan subuh, harus dengan subuh. Ya, maka sholat sunnah bagus dikerjakan di rumah, sholat fardu bagus dikerjakan di masjid. Sholat sunnah dirahasiakan, kalau sholat fardu diperintahkan untuk diperlihatkan. Ayo, sholat fardu diperlihatkan juga. Kenapa? Untuk memperlihatkan orang lain yang belum sholat biar cepat sholat. Sesuatu yang wajib itu bagus untuk diperlihatkan. Kenapa? Sama-sama punya kewajiban. Nah, kalau sesuatu yang wajib itu bangga-bangga nggak bisa, sombong-sombong nggak bisa. Pak, saya setiap hari sholat zuhur, saya tidak sholat zuhur. Tapi kalau setiap hari kok sholat zuhur luar biasa. Setiap hari bisa sholat tahajud luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pengen derajatnya tinggi, makamnya tinggi, sholat tahajud. Sholat tahajud ini yang menjadikan makom kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perhatikan tempat yang paling terbaik adalah masjid. Masjid kita sudah kerjakan di masjid. Apalagi kalau kita ingin lebih jauh lagi, ada itu tempat yang istimewa lagi, yang apabila kita beribadah di dalamnya, ini berkaitan dengan tempat, nilainya akan melambung tinggi sampai 100.000 kali. Gimana ini? Masjidil Haram. Jadi sebagai Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfin sholat di masjid. Barang siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram, afdalu lebih utama. Bukan sama loh. Hadisnya afdalu kan lebih utama. Afdalu min mi'ati alfin. Mi'ati alfin, mi'at artinya 100, alfin 1000, 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Ini luar biasa tempat. Kenapa? Tempat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita di rumah kita, di lingkungan kita, tempat yang paling terbaik masjid kita ini. Al-Ikhlas ini tempat yang terbaik.
al-ikhlas. Nanti kalau kita bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram, nilainya melampaui 1 rakaat, ya, lebih utama daripada 100.000 rakaat di tempat yang lain. Allah, istimewa sekali ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, ya, bisa haji, bisa umroh, ya. Makanya biasanya orang yang haji umroh semuanya tahu hadis ini, maka mereka harus semangat terus senantiasa berada di dalam masjid. 5 waktu yang kerjakan di dalam masjid. Kalau umroh mungkin nggak begitu berat karena biasanya kalau umroh ya udah tidak ada deket-deket itu. Tapi ketika haji biasanya jauh. Ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 3 kilo. Nah, tapi alhamdulillah bisa kita kerjakan di masjid. Kenapa tadi? Tahu dia nilainya sholat di Masjidil Haram. Tiap hari berangkat dia panas, berangkat juga ya, panas juga. Sampai kalau ada orang yang pulang haji itu biasanya makan wajahnya itu menjadi ada bilang itu. Kenapa itu? Ya panas-panas dia. Ya. Dan ada yang wajahnya balik ke rumah malah jadi putih bersih. Kenapa itu? Ya di hotel terus sholat subuh di hotel, sholat subuh di hotel. Ya kita sering kadang ketipu itu. Ketika pulang kita ziarah haji, ada orang haji kan dia wah, ketika pulang haji wajahnya bersih putih. Alhamdulillah ini hajinya makbul. Nah, buktinya apa tadi? Wajahnya putih berseri-seri. Gak tahunya apa? Di sana gak pernah jemaah ke masjid. Nah, sholatnya di hotel terus ya wajahnya bersih. Ada AC-nya. Ketika ziarah kepada orang yang wajahnya sepertinya hitam seperti itu, dia di dalam hatinya ngomong, ini hajinya gak makbul. Wajahnya jadi hitam, kakinya pecah-pecah. Ini suka ketipu kita. Gak taunya yang wajahnya berubah jadi hitam tadi karena apa? Dia senantiasa sholatnya di dalam masjid. Ketika dia jalan harus melawan panas terik matahari. Kakinya makanya sampai pecah-pecah. Kenapa? Ya karena tadi banyak jalan ke masjid. Tapi kita kadang-kadang tertipu. Ini kakinya pecah-pecah, bibirnya kadang-kadang sampai pecah-pecah. Ini hajinya gak makbul. Ketipu kita. Orang yang wajahnya pulang haji kok bersih putih itu, itu jangan-jangan di sana di hotel terus itu makan tidur. Makanya ada haji namanya haji apa itu? Tamatuk. Jadi haji tamatuk makan tidur. Makan tidur. Yang enak itu. Nah, makanya itu kalau kita sudah tahu tempat itu istimewa, kita insya Allah akan senantiasa berusaha kita sholat di tempat-tempat yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di Masjidil Haram, langsung nilainya 100.000 kali di sholat tempat yang lain. Bagaimana kalau sholat di Masjid Nabawi? Disebutkan sholat fi masjidi, sholat di dalam masjidku. Kenapa Rasulullah menyebutkan sholat di dalam masjidku? Kalau tadi kan sholat fil Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram berbeda di sini. Kalau Masjidil Haram itu adalah yang mendirikan, yang menegakkan fondasinya itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Masjid Nabawi ini adalah masjid yang dulunya itu tanahnya adalah dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah ke Madinah, beli tanah, dibangunlah itu masjid. Maka sholatul fi masjidi, sholat di dalam masjidku, alias masjid yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat, dan itu di tanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sebutannya di masjid, di dalam masjidku. Afdalu min alfi sholatin illa masjidil haram. Jadi kalau orang sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, maka nilainya melambung juga, yaitu 1000 kali sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram 100.000 kali, ya, kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Apa yang luar biasa? Nanti nggak bisa lagi ke Masjidil Aqsa 500 kali lipat di tempat yang lain kalau Masjidil Aqsa. Cuma saya sendiri belum pernah. Apalagi sekarang lagi seperti itu, tidak susah saya tahu. Maka itu kalau kita punya kesempatan, kadang-kadang kita banyak punya masalah, pergilah ke sana. Kadang-kadang banyak orang punya masalah, perginya bukan ke tempat yang istimewa, perginya ke Singapura. Kalau orang yang beriman, sana. Kalau kita ingin punya masalah, banyak sholat di sana. Karena tempat tadi menjadikan sholat kita menjadi berkualitas tempat. Nah, kita bisa melakukan dulu pertama sholat di masjid itu luar biasa. Masjid karena disebutkan Baitullah, harusnya disebutkan, dijampingkan, digandengkan, dipasangkan dengan Allah menjadi secara istimewa. Baitullah, rumahnya Allah, Baitullah, Syahrullah, bulannya Allah. Kalau sudah sebutkan bulannya Allah, ini istimewa nih. Sama kayak sekarang ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu istimewa, bulan Rajab disebutkan di dalam surah At-Taubah. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan dan ada 4 bulan arba'atul hurum, 4 bulan yang istimewa, yaitu yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu 4 Rajab. Ini mulia bulan Rajab ini. Maka di bulan Rajab ini banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama-ulama kita menyarankan agar kita itu membaca wirid, membaca zikir yang itu juga disebutkan di dalam kitab Masailul Ibad. Disebutkan apa yang dibaca biasanya? Pagi sore membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70 kali, sore 70 kali. Tidak sering kita dengar itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa baca itu 70 kali. Kan gampang. Kita sebenarnya Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah ini Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, ya, wa tub alayya, terimalah taubatku. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan tentunya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu apabila diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini gak ada yang berat. Kalau ada orang hidup ini merasa berat, kenapa tadi? Ada dosa di pundaknya. Apabila dosa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada hidup itu yang susah, gak ada. Ringan semuanya. Santai jadi hidup. Jadi orang yang maaf miskin juga biasa-biasa saja, gak pernah. Terus mereka sedih juga enggak. Nanti
semuanya dia ada ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia itu senantiasa mohon kepada Allah, maka beban-beban yang ada dalam hidup kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat yang sering kita baca, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Dadanya lapang. Siapa orang yang dadanya lapang? Orang-orang yang beriman. Tak pernah punya dada yang sempit. Dan dia senantiasa mengajukan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wada'na 'anka wizrak. Allah telah mengangkat beban ini. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang membalik pundak, dhahrak pundak. Orang itu kalau merasa berat dengan pundaknya itu merasa berat di pundaknya. Maka dengan kita itu ya, senantiasa ya, melaksanakan ibadah, sholat, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang istimewa, nilai daripada ibadah sholat akan melaku. Jadi tempat termasuk akan menjadikan sholat kita menjadi berkualitas. Selain tempatnya, agar sholat kita bisa menjadi sholat yang berkualitas, maka yang kita kerjakan ibadah kita itu juga berkaitan dengan cara kita. Caranya berkaitan dengan manusianya, berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan tempatnya. Yang kelima, berkaitan dengan cara kita sholat. Sholat, bagaimana sholat kita biar melambung tinggi nilainya? Caranya dikerjakan dengan berjamaah. Itu termasuk cara. Ya. Man sholat di jama'atin atau sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu afdalu min sholati fardhin bi 27 darajah. Jadi sholat berjamaah itu, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Lebih utama berapa derajat? Semoga Rasulullah bisa wa 27 derajat. Ini luar biasanya kita apabila sholat kita kerjakan dengan berjamaah. Sama-sama sholat di masjid, tapi ada yang tidak berjamaah, ada yang mau berjamaah. Ada orang masuk di masjid ini, sama-sama sholat sendiri-sendiri. Tidak kalau sholat masuk di masjid belum sholat, dia ada orang sholat tidak jadi imam dulu. Bukan berjamaah. Ini nilai mampu apabila kita kerjakan dengan berjamaah. Cara sholat ini juga sholat kita menjadi berkualitas. Kok kita tak bisa sholat berjamaah di masjid? Kalau di rumah, misalkan juga berjamaah. Ini cara. Di masjid bagus, tapi tidak mau berjamaah. Nah, tidak menjadi sholat kita berkualitas. Kalau kita mau berjamaah akan berkualitas. Di rumah mungkin bapak ibu ada cucu sholat sama cucu, sama anak, lagi di masjid kerjakan berjamaah, maka dari sholat kita kiranya kira-kira sholat berjamaah itu berat atau ringan? Dulu bapak, berat atau ringan? Berat itu, berat bapak sholat berjamaah itu. Bapak mau ringan karena sudah terbiasa. Jangan sholat berjamaah, sholat saja itu loh bisa tepat waktunya berat. Padahal anak sholat kadang-kadang sholat asar itu kalau belum waktunya mau masuk maghrib belum sholat asar. Ada seperti itu. Kita tidak melaksanakan karena sudah terbiasa kita sholat di awal waktu. Maka yakin kalau ada orang yang sudah tahajudnya rajin, duhanya rajin,
lain. Kenapa? Sholat yang lain itu lebih gampang, lebih mudah. Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Sholat subuh itu paling berat. Makanya kalau yang berat ini kita bisa kerjakan, yang lainnya ringan. Sehingga sholat subuh berjamaah itu nilainya juga melambung juga, beda dengan sholat yang lain. Sama-sama kita ada sholat berjamaah 20 derajat, ya nilai 20. Maka ketika ibu bapak 27 itu maksudnya apa 27? Maksudnya 27 itu kalau kita berjamaah, rukuk kita ini, yang kalau kita sholat sendiri itu rukuk kita itu nilainya 1, tapi ketika berjamaah rukuknya jadi nilainya 27. Nah, jadi rukuknya dilipatkan 27 kali, sujudnya 27 kali, tindakan 27, namanya dilipatkan 27 derajat seperti itu. Maka kalau kita masbuk, maaf mungkin ada yang masbuk. Kalau masbuk, langsung saja kita cepat-cepat takbir, langsung ikuti gerakan imam. Saya sering kadang-kadang melihat orang itu kadang-kadang apa? Masuk masjid, masbuk terus nungguin kalau imam sudah berdiri. Ini rugi kita sebetulnya. Kalau kita ngomong kita ada nilai derajat yang dilipat dengan Allah tadi. Ketika kita masbuk, lihat imam. Kita langsung Allah niat, Allahu Akbar. Imam kok rukuk langsung ikut rukuk. Nah, imamnya sujud jadi langsung Allahu Akbar, langsung ikut sujud. Sehingga apa? Kita memulai sujud juga pahalanya tadi nilainya dilipatkan 27 derajat. Tapi kembali lagi ngitungnya rakaat kalau kita menemukan rukuk berarti kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau tidak menemukan rukuk tadi, kita Allah akan langsung sujud ikutin imam. Ya, kita tidak dihitung 1 rakaat, tapi kita sudah dapat pahala sujudnya dilipatkan 27 kali. Terus menerus seperti itu. Nah, maka jangan kalau kita pas masuk, jangan tunggu lagi imam sudah bangkit. Nah, karena kita pengen apa? Pengen hitungannya juga. Nah, pengen hitungannya. Maka masbuk jangan sia-siakan. Di mana imam itu dia sedang sholat, yang kita lihat ikut saja. Oh, ini imam sedang tahiyat awal, langsung aja takbir Allahu Akbar, langsung dia ikut tahiyat awal. Sehingga apa? Kita dapat pahala juga, nilai pahala kita ikut tahiyat awal dengan imam. Tapi yang sebenarnya dulu ya tidak dulu rugi kita dulu. Maka dari itu apa dia ada yang muafik makmum yang dari awal yang mengikuti takbirnya imam, ini yang luar biasa lagi, sempurna lagi. Ya, ini maka dari itu caranya kita sholat. Kalau kita sholat subuh dengan berjamaah tadi, caranya dengan berjamaah. Bagaimana hadis Rasulullah menyebutkan? Man sholat subha fi jama'atin atau bi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kata Rasulullah, faka'an subuh atau subuh berjamaah, faka'an seakan-akan yaitu nisfal lail, seakan-akan yaitu seakan-akan sholat lail kullu, seakan-akan dia sholat seluruh malam. Sholat lail kullahu, seluruh malamnya itu dia kerjakan untuk sholat sunnah. Kalau kita kerjakan subuh dengan berjamaah, luar biasa. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat lail kullahu. Jadi kalau kita subuh dengan berjamaah, seakan-akan sholat semalam suntuk. Bagaimana kalau sholat isya? Ini ya juga luar biasa.
Man shalla isya bi jama'atin fa ka'annama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia ada sholat separuh malam. Ibu bapak kalau tidak tahu seperti ini hati, insya Allah tidak bisa cukup senantiasa berjamaah. Senantiasa berjamaah. Kalau belum bisa 5 waktu semuanya berusaha cukup kita awal. Nanti kita sambung sholat isya. Kalau ibu sudah merasa senang nyaman, nanti insya Allah 5 waktu insya Allah kita berusaha sholat itu dengan berjamaah. Selain berjamaah dia berusaha di tempat yang disukai oleh Allah. Orang kalau sudah terbiasa menunjukkan sedang musafir, waktunya ini kayak sebentar lagi ada, pasti sudah tengok-tengok mana kira-kira ada masjid kan. Nah, kayak pas dia sudah bisa parkir mobilnya, dia akan sholat berjamaah. Tapi kalau orang yang sudah belum membiasakan sholat berjamaah, ada azan ya ada. Tanyalah, waktu asar masih lama itu, jam 6 juga masih boleh. Boleh nggak sekarang sholat asar jam 6? Boleh, masih waktu asar. Sekarang itu maghrib itu jam 6 lebih dari 20 atau ya itu, itu 20. Jadi kalau kita ngomong tempat waktu, itu juga tempat waktu. Tapi yang istimewa bukan tempat waktu aja. Di awal waktu, di awal waktu yang utama, di tempat yang utama. Itu bagian. Kalau sudah senang dengan masjid, ibu bapak masuk di masjid itu rasanya sudah senang sudah. Ini. Maka kita jadikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas terbaik. Biar bisa menyelesaikan masalah kita hidup kita. Jadi yang kelima berkaitan dengan caranya sholat. Yang keenam berkaitan dengan situasi atau kondisi kita ketika sholat. Kita sholat dalam keadaan khusyuk, tenang. Maka ada ayat ini saya sebut tadi, wa qulillahi qanitin khusyuk. Ketika sholat merasa senang, ketika sholat merasa suka, sehingga kalau sholat itu merasa suka itu kayak ibu bapak kalau masjid-masjid itu imamnya baca panjang. Kalau pas Jumat pagi itu surat sajadah ia baca sajadah ada berapa itu 3 halaman kan surat sajadah. Dulu saya pernah ingat sekali waktu masih zamannya Pak Ketuanya Pak Haji Sulaiman, beliau pengen Pak Sultan, saya pengen itu sholat subuhnya pakai surat as-sajadah yang ada 7 tilawah itu. Saya pernah ingat dan praktekkan sekali. Tapi cuma surat sajadah saja. Kalau di Arab bukan sajadah saja, surat as-sajadah rakaat pertama, rakaat kedua surat al-insan. Waktu ini Pak Sulaiman mengatakan surat as-sajadah yang ada sujud tilawah itu loh. Karena kadang-kadang orang umroh atau haji kalau nggak dikasih tahu dulu bingung itu dia. Ya. Baca Fatihah, harus baca surat, terus ada ayat begini. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang pada langsung sujud, dia bingung. Ini rukuk aja belum kok sujud. Pasti kadang-kadang kebingungan. Makanya kalau di Masjidil Haram biasanya kalau Jumat pagi ya imamnya itu membaca surat as-sajadah, dan kebetulan di dalam surat sajadah itu ada sujud tilawah. Jadi ketika baca ayat alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, ketemu ayat yang ke-15 tadi, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan di bulan Rajab ini memberikan semangat kepada kita agar kita jadikan sholat yang sudah puluhan tahun kita kerjakan ini menjadi sholat yang berkualitas. Jangan sekedar sholat, karena sholat itu bisa menolong kita. Jadikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Dan kita ingat amalan nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sholat. Sholatnya kok baik, dihitung baik semuanya oleh Allah. Tapi sholatnya kok gak baik, nol ibaratnya. Kalau nol itu kalau di belakangnya mau dikasih berapa saja itu nilainya kecil, gak ada nilainya. Tapi kalau sudah di awalnya ada angka 1 saja, oh sholatnya cuma 1 ya, ke belakangnya akan menjadi bernilai semuanya. Maka sholat